adalah merubah seseorang, merubah pribadi yang beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan insan tersebut pribadi yang bertakwa? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Baqarah di ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Isi daripada Al-Qur'an, kandungan daripada Al-Qur'an jangan sampai kita ragukan. Karena di situ merupakan bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua aspek kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini bersumber daripada Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu siapa yang orang bertakwa yang diberikan hidayah hudal lil muttaqin di situ? Maka Allah lanjutkan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ramadan dibuka dengan kata iman, aman, lalu beriman. Sedangkan di ayat ini Allah katakan alladzina yu'minun, ketika aman berubah menjadi yu'minun, artinya adalah seseorang menaikkan derajat tingkat keimanannya, ditambah dengan amal solehnya, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia mengatakan dirinya adalah yu'minun. Kemudian lalu apa lagi? Untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimuna shalah, dengan dia menegakkan salat. Bukankah kita selama Ramadan dari yang fardu kita tambahkan dengan yang sunnahnya? Yang mungkin sebelum Ramadan kita tidak pernah menjalankan qobliyah ba'diyahnya, yang mungkin sebelum Ramadan kita tidak pernah menjalankan salat malam. Tapi ketika di bulan Ramadan itu hadir, maka kita bersungguh-sungguh kita tambahkan dari salat fardu kita dengan sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, salat duhanya, salat malamnya atau tarawihnya. Itu semua kita jalankan tidak mungkin kecuali dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu perbuatan amal soleh lainnya adalah seseorang mampu memberikan rezekinya kepada orang lain. Di luar Ramadan mungkin kita tidak pernah memberikan kepada orang lain. Ketika Ramadan tiba, kita bisa mempersiapkan itu. Setidaknya 1 biji kurma, 2 biji kurma dengan gorengannya, dengan teh manisnya misalnya. Kita berikan kepada saudara-saudara kita, kita berikan kepada tetangga kita. Yang itu tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yang terakhir adalah dengan Al-Qur'an. Di luar Ramadan mungkin kita tidak pernah memegang mushaf Al-Qur'an. Tapi ketika Ramadan tiba, kita berusaha untuk menyelesaikan Al-Qur'an, untuk menghatamkan Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an pagi, siang, sore, bahkan malamnya, untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Maka di situ ada perubahan dari insan yang beriman menjadi insan yang bertakwa, dari mukmin menjadi muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hidayah yang kedua Allah berikan kepada kita semua adalah perubahan yang terjadi pada diri kita, perubahan yang terjadi pada masing-masing kita, yaitu untuk berinteraksi dengan sesama kita. Berinteraksi dengan sesama kita. Ada perubahan secara sosial yang dia lakukan. Salat merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat yang benar, ibadah yang benar menurut Al-Qur'an adalah salat yang bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Salat yang bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Fahsya adalah keburukan yang bersumber dari syahwat. Berkata kotor, berkata keji, perbuatan zina, pornografi, porno aksi, LGBT dan sebagainya. Jadi tidak mungkin kalau ada orang soleh tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah munkar. Munkar adalah keburukan yang bersumber dari perut dan akal, dari nafsu perut dan akal. Menggibah itu munkar, dengki itu munkar, mencaci itu munkar,
berselisih itu munkar, bikin hoax itu munkar. Jadi tidak mungkin kalau ada orang yang sholat tapi dia masih melakukan kemungkaran tersebut. Maka kalau ada berarti masih ada kesalahan dalam pelaksanaan sholat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang sholat. Kenapa dia? Karena tujuan dia melakukan sholat bukan untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menjadikan dirinya ini menjadi pribadi yang baik. Akan tetapi dia sholat untuk dilihat orang lain, agar dikenal, agar viral. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu mari kita siapkan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua menginginkan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah? Bukankah kita semua ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang benar-benar beriman, bertakwa, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas bagaimana kalau misalkan kita hidup di dunia ini hanya untuk kemewahan-kemewahan saja, hanya untuk kehidupan semata saja, sedangkan kita tidak mempersiapkan bekal kita untuk Allah Subhanahu wa taala?